Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, biji sesawi dan ragi merupakan 2 hal yang kelihatannya kecil dan sederhana. Namun keduanya memiliki fungsi dan peran yang luar biasa. Biji sesawi yang telah menjadi pohon bisa menjadi rumah yang nyaman dan tentram bagi burung-burung di udara. Ranting dan daun dari pohon sesawi melindungi burung-burung dari panas terik di siang hari dan dari udara dingin di malam hari. Sementara ragi berfungsi membuat roti mengembang, dan untuk membuat roti mengembang hanya dibutuhkan sedikit ragi. Saat roti dicampur dengan ragi, hanya dalam beberapa jam saja, tepung yang semula nampak berukuran kecil berubah menjadi lebih besar. Dan jika sudah menjadi besar, roti tersebut menjadi empuk dan enak untuk dimakan. Demikian halnya dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu kadang terlihat kecil dan sederhana, tetapi memiliki kekuatan yang bisa mengubah yang kecil menjadi besar. Kerajaan Allah yang tidak kelihatan oleh mata manusia memiliki daya yang memberi ketenangan kepada manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang Kristen dan Katolik, kita seharusnya bisa menjadi biji sesawi dan ragi. Tentu menjadi pertanyaan sederhana bagi kita adalah, bagaimana kita bisa menjadi biji sesawi? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat keadaan kita masing-masing saat ini. Dari segi pekerjaan, ada di antara kita yang bekerja sebagai petani, guru, pegawai, buruh, pedagang, nelayan,
ibu rumah tangga, dokter, dosen, perawat, insinyur, dan lain-lain. Dalam menjalankan tugas dan pekerjaan kita dapat menjadi biji sesawi bila kita mampu melindungi dan memberi rasa aman kepada sesama kita. Kita pun mampu menjadi ragi bila kita tidak hanya mencari nafkah atau uang, tetapi juga memberi dorongan, semangat, dan kekuatan kepada pekerja yang lain. Dalam menjalankan tugas dan pekerjaan, kita dapat menjadi biji sesawi dan mampu menjadi ragi bagi sesama kita. Kita juga berharap ada nelayan yang beragama Katolik yang mampu menjadi sandaran bagi nelayan yang lain. Kita juga rindu ada petani beragama Katolik yang berani membela hak-hak sesama petani. Kita berharap ada dokter beragama Katolik yang kehadirannya sangat dinantikan para pasien-pasiennya, seperti dahulu orang-orang Yahudi yang berbondong-bondong datang untuk minta kesembuhan kepada Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, menjadi ragi dan biji sesawi, kita harus berkembang dan mengembangkan. Banyak contoh orang beriman Kristiani yang dapat menjadi biji sesawi maupun ragi. Namun tentu tidak mudah untuk menjadi biji sesawi atau ragi. Sebab orang yang mau menjadi biji sesawi dan ragi harus mampu mematikan sifat manusiawi yang ingin dihormati, dipuji, dan dikagumi. Manusia biasanya hanya mencari kepuasan diri sendiri, padahal untuk bisa menjadi biji sesawi dan ragi membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Allah Bapa kami di surga, sumber kehidupan. Kami mengucap syukur atas sabda-Mu hari ini yang telah kami dengar dan renungkan. Semoga sabda-Mu itu sungguh menjadi kekuatan bagi kami untuk menjadi ciptaan baru di hadapan-Mu. Tuhan, jadikanlah kami pohon arah-Mu yang berbuah, biji sesawi-Mu yang bertumbuh, dan ragi-Mu yang mengembangkan, menumbuh kembangkan iman umat-Mu. Doa ini kami sampaikan dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun
mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.